Iya oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya bersama saya di channel Dunia Merpati. Oke, untuk sobat pecinta merpati ataupun penonton setia channel Dunia Merpati, selamat Hari Raya Idul Fitri 1433 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Kami segenap keluarga dan tim dari channel Dunia Merpati mohon maaf lahir dan batin. Oke, pada video kali ini saya akan coba ngasih pengalaman saya ya seputar burung merpati, yaitu cara agar merpati itu terbang tinggi nitik. Nah, ini untuk pecinta merpati tingkat. Nah, memelihara burung merpati kini tidak hanya dijadikan sebagai hewan ternak atau koleksi saja, melainkan banyak dibudidayakan ya. Nah, hal ini yang banyak membuat para penghobi merpati akan berusaha keras untuk mendapatkan gelar juara. Namun bukanlah hal yang mudah untuk mendapatkan semua, karena memenangkan ajang perlombaan merpati bukan soal keberuntungan atau masalah lainnya. Akan tetapi kalian harus benar-benar mengetahui bagaimana caranya agar merpati kalian yang susah terbang tinggi menjadi bisa terbang tinggi, sekalipun bisa terbang tinggi nitik. Nah, tapi sebelum lanjut ke pembahasannya, untuk kalian yang baru gabung, jangan lupa ya diklik tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan jika di channel Dunia Merpati ini upload video terbaru seputar burung merpati. Oke, cara yang pertama yaitu menentukan lokasi pelatihan. Nah, tips agar merpati terbang tinggi dan cepat yaitu dengan menentukan lokasi untuk melatihnya. Di dalam proses pelatihan merpati, lokasi yang baik adalah tempat yang memiliki hambatan seminimum mungkin. Nah, seperti pesawan, tanah yang lapang. Nah, hal ini bertujuan agar merpati dapat terbang lurus menyusuri permukaan tanpa ada halangan sedikit pun. Nah, karena banyak kejadian, merpati menjadi hilang arah dan bingung mencari pasangannya ataupun rumah tempat tinggalnya, karena lokasi pelatihannya yang dipenuhi oleh hambatan. Nah, maka dari itu, hindarilah adanya pepohonan yang besar di sekitar lokasi pelatihan merpati, agar nantinya pelatihan merpati itu berjalan dengan lancar dan tidak membingungkan merpati yang masih baru, yang masih kalian latih pada waktu itu. Oke, tips yang kedua yaitu mengatur jadwal pelatihan. Selanjutnya adalah mengelola jadwal pelatihan. Dan waktu yang paling bagus untuk melatih merpati adalah mulai pukul 8 pagi sampai dengan jam 9 pagi untuk merpati yang berusia muda. Nah, untuk merpati yang dewasa bisa kalian mulai jam 3 sore sampai dengan jam 5 sore. Nah, kenapa kalau merpati muda pagi hari? Karena merpati muda itu masih belum stabil terbangnya, jadi kemungkinan besar akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadinya nanti kalau merpati misal hilang, ada waktu untuk mencarinya sampai sore. Nah, beda dengan merpati yang dewasa. Kalau merpati yang dewasa umumnya kan sudah melampaui hal-hal yang sudah dilakukan sebelumnya, atau proses latihan yang sudah dilakukan sebelumnya. Makanya kalau merpati yang sudah tua, saya lakukan pelatihan pada waktu sore hari. Dan perlu diingat ya, jangan pernah melakukan pelatihan pada cuaca yang mendung, karena dapat mempengaruhi performa merpati. Nah, cuaca yang gelap juga dapat menyulitkan merpati untuk menentukan arah. Nah, jadi ingat, kalau cuaca yang sedang mendung, kalian jangan penerbangan merpati, mendingkan dipending dulu ataupun keesokan harinya. Pokoknya kalau kalian ingin melatih merpati, usahakan saat cuaca yang cerah. Nah, tips yang ketiga yaitu melatih terbang jarak dekat. Untuk merpati yang masih dalam tahap pelatihan giring, sebaiknya janganlah menerbangkannya dengan jarak yang terlalu jauh. Jadi mulailah cukup dari atas kandang ke bawah saja. Nah, lakukanlah berulang kali sampai merpati jantan benar-benar fokus ke betinanya. Terus tips yang keempat yaitu melatih terbang jarak jauh secara perlahan. Nah, jika sudah dipastikan bahwa merpati jantan sudah fokus pada betinanya, mulailah latih dengan jarak yang lebih jauh secara perlahan. Nah, lakukanlah dengan sabar dan tenang, dan jangan terburu-buru. Merpati jantan akan lebih mudah stres sehingga dapat membuat fisiknya menjadi lemah jika kalian latihannya itu terburu-buru, dan itu juga bisa mengakibatkan merpati kalian malah hilang jadinya. Nah, untuk saran saya, kalian latihlah pelan-pelan ya, dan juga perhatikan kondisi merpati ya. Jika diterbangkan masih bingung, kalian dekatkan lagi sampai merpati itu menuju ke rumahnya atau ke betinanya.
Nah, jika sudah nuju, kalian boleh jauhkan lagi sampai merpati itu hafal ya arah jalurnya. Nah, jika kalian merpatinya sudah terbang lebih dari 1 km tapi kok masih rendah terbangnya, kalian kasihkan trainer aja. Trainer itu ibarat kayak pelatih. Nah, pelatih ini sudah dipastikan terbangnya tinggi. Nah, kalian duetkan saja merpati yang terbangnya rendah sama merpati trainer ini. Kalian latih dan terbangkan bareng, biar si merpati yang terbangnya rendah ini ikutan terbang tinggi dengan merpati yang trainer ini. Nah, ini solusi yang sampai saat ini masih saya gunakan untuk merpati yang susah terbang tinggi. Nah, jadi kalian yang sedang melatih merpati kok terbangnya masih rendah terus, padahal jarak tempuhnya itu lebih dari 1 km. Nah, biasanya merpati tinggian kalau lebih dari 1 km itu biasanya merpatinya sudah mulai terbang tinggi. Nah, jika kalian merpatinya masih terbangnya masih di atas rumah ataupun masih di atas pohon-pohon dan tidak stabil, itu kemungkinan masih belum siap fisiknya untuk digebar ataupun pernafasannya belum siap, ataupun merpati itu masih muda. Nah, kalian juga perhatikan itu. Jadi jangan sembarangan kalian, kok ini merpatinya susah terbang tinggi ya, kok kenapa ya, padahal ini merpati tinggian gitu. Nah, kalian jangan perhatikan itu saja. Perhatikan juga usianya, perhatikan juga kondisi burungnya, harus benar-benar diperhatikan ya. Nah, dikira sudah matang untuk diterbangkan jarak jauh ataupun sudah biasa terbang jarak jauh namun merpatinya malah terbangnya pendek. Nah, kalian kasihkan trainer ini supaya terbangnya nanti kebiasaan terbang tinggi. Nah, ataupun jika merpati kalian terbang rendah terus, ya kalian harus ganti merpatinya. Solusi terakhir, ganti dan jual ganti merpati yang baru lagi, yang terbukti tinggian. Nah, jika kalian masih bingung dalam memilih merpati tinggian, kalian bisa cek video saya sebelumnya. Saya sudah menjelaskan ciri-ciri merpati yang bisa terbang tinggi full nidik. Nah, kalian tonton aja, semoga bermanfaat ya. Nah, mungkin itu adalah tips saya kali ini ataupun cara saya dalam cara agar merpati terbang tinggi nitik. Nah, jadi itu cara saya tahap-tahapnya, semoga bermanfaat. Dan mungkin cukup sekian ya. Dan untuk kalian yang baru gabung, jangan lupa ya diklik tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan jika di channel Dunia Merpati ini upload video terbaru seputar burung merpati. Dan sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just wanna be the best at what I know, better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes. Call me aggressive with my flow. Call me offensive even though Joey ain't gonna lie, life's